Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya ini biar mudah dimengerti ya. Begini judulnya. Maria perawan abadi dari Hong Kong. Gitu kan, mudah dimengerti ya. Ya. Maria perawan abadi dari Hong Kong. Gitu kan Anda langsung nangkep ya. Misalnya ini kan sudah jadi bahasa masyarakat ya. Oh dia mah pinter dari Hong Kong. Anda ngerti maksudnya ya. Maria perawan abadi dari Hong Kong. Sesuatu yang mustahil itu sering begitu ya disampaikannya ya. Nggak apa-apa, saya Pendeta Henry Tandianta biasa mengambil judul-judul yang seperti itu. Maria perawan abadi dari Hong Kong emangnya gitu ya. Maria itu punya anak berapa? 7 ya. Ayat Alkitab, kalau Pendeta Henry Tandianta itu pasti ayat Alkitab. Lukas 2 ayat 7, perhatikan Lukas 2 ayat 7. Maria punya anak, silakan dibaca ya, saya menyampaikan dengan bahasa saya ya. Maria punya anaknya yang sulung, lalu dibungkus dalam kain lampen, ditaruh dalam palungan. Lalu para Kristen kambing ini menafsirkan, biasa Kristen kambing kan nafsir, tar dulu Pak, sulung itu apa dulu? Jangankan soal sulung, lawang Allah Esa, Allah satu saja ditafsir jadi 3. Bener ya Pak Pendeta? Lah iya, Kristen kambing itu kan gitu. Allah yang satu, berapa? Roma 10 ayat 12 atau Galatia 3 ayat 20. Allah itu satu. Satu aja, tar dulu. Satu itu apa dulu? Ini sama. Anaknya yang sulung, tar dulu. Sulung itu apa dulu? Gitu ya. Abaikan aja, diemin aja. Kristen kambing diemin aja ya. Sekarang kita lanjut ya. Lukas 2 ayat 7, anaknya yang sulung. Kalau sulung pasti punya adik dong, pasti. Matius 1 ayat 25, Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi istilahnya Yusuf mengambil Maria jadi istrinya tapi nggak hubungan seks sama Maria. Perhatikan ini. Matius 13 ayat 55. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia Yesus anak tukang kayu? Jadi siapa yang tukang kayu? Yang tukang kayu bapaknya Yesus, Yusuf. Yusuf tukang kayu, lalu Yesus disebut bukankah ia anak tukang kayu? Yesus yang tukang kayu, Yusuf tukang kayu. Bukankah ibunya, kata ganti nyanya N-nya huruf besar, berarti kata ganti Yesus. Ibunya bernama Maria, artinya ibunya Yesus, N-nya huruf besar. Ibunya, kata ganti N-nya huruf besar. Betul dong, ibunya bernama Maria, betul dong. Dan saudaranya, kata gantinya juga huruf besar. Berarti saudara Yesus. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya, lagi-lagi nyanya itu kata gantinya N-nya huruf besar. Berarti saudara-saudara Yesus, perempuan semuanya ada bersama kita. Jadi Yesus punya saudara berapa? Simon, saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan saudara-saudaranya perempuan. Namanya saudara-saudaranya minimal 2 dong. Lakinya 4, ceweknya 2, udah 6 dong. Sama Yesus 7 jadinya. Yesus anak sulung ya. Nggak tahu ini yang perempuan itu kan jarang disebut namanya, bisa saja perempuannya di tengah, bisa saja. Jadi jangan Anda punya urutan terus perempuannya berarti anak nomor 6 dan 7, belum tentu. Ya sini yang laki disebut Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Yusuf itu kalau nanti di tempat lain disebut Yoses ya. Oke, jadi clear ya. Yesus punya saudaranya. Siapa saudaranya? Nyanya huruf besar. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Itu yang laki. Saudaranya perempuan, N-nya huruf besar, berarti kata ganti Yesus 2, minimal 2, karena ditulis saudara-saudaranya. Jadi sudah 6 dari sini. Kita baca Markus 6 ayat 3. Bukankah ia itu Yesus adalah tukang kayu tuh. Kalau di Markus Yesus juga tukang kayu, bapaknya juga tukang kayu. Jadi dua-duanya tukang kayu. Bapaknya tukang kayu, Yesusnya tukang kayu. Anak Maria betul dong, saudara Yakobus. Yakobus ini saudara tiri apa saudara beneran? Kandung. Karena di Matius ditulis saudaranya. Ya. Yakobus, Yoses, Yudas. Itu disebut Yoses. Yusuf
namanya Yoses dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya. Nah, ini ditulis di sini di Markus 6 ayat 3. Saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita. Jadi clear, baik di Markus maupun di Matius, Yesus punya adik 6 setidak-tidaknya. Jadi sama Yesus berapa? 7. Jadi Maria melahirkan berapa kali? 7 kali. Perawan dari Hong Kong. Perawan abadi dari Hong Kong ya. Yudas 1 ayat 1, dari Yudas saudara Yakobus. Yakobus sama Yudas adalah dua adik Yesus yang percaya Yesus dan akhirnya menulis surat Yudas dan surat Yakobus. Kalau ada yang nanya, siapa adik-adik Yesus, akhirnya kemana? Ada di mana itu adik Yesus? Dua dari antara adik-adik Yesus nulis kitab, yaitu kitab Yakobus dan kitab Yudas. Apakah Maria akhirnya percaya Yesus? Kalau kita lihat di kitab Yohanes, ketika perjamuan kawin di Kana itu, kan Maria bilang apa? Apa yang dia lakukan turutin aja, apa yang dia omongin turutin aja. Itu Maria percaya pada Yesus. Padahal Yesus sudah ngomong apa? Ibu, belum waktunya, belum waktunya aku bikin mujizat. Tapi Maria percaya kepada Yesus. Udah aja, apa yang disuruh lakukan gitu. Akhirnya tempayan itu disuruh isi tempayan dan akhirnya berubah jadi air anggur. Itu bukti satu-satunya ayat Alkitab yang membuktikan bahwa Maria akhirnya percaya Yesus. Satu ayat itu. Belum waktunya Yesus bikin mujizat, tapi Maria percaya ya, bahwa ini bisa nih anakku nih ya. Dia udah percaya sama Yesus tuh. Udah, nanti bisa jadi mujizat tuh ya. Maria percaya Yesus. Jadi yang ditulis di Alkitab, Maria percaya Yesus, dua adik Yesus, Yakobus dan Yudas percaya Yesus. Bagaimana dengan Simon? Simon berarti yang belum ya Pak? Simon, Yakobus, Simon, Yoses atau Yusuf, dua adik laki-laki tidak dijelaskan akhirnya percaya Yesus atau tidak, dan dua adik perempuan setidak-tidaknya juga tidak dijelaskan. Nah, mari kita lihat pada waktu Yesus disalib, kenapa Maria diserahkan ke Yohanes? Kok tidak diserahkan ke adiknya? Kalau itu adik kandung kan mestinya diserahkan ke adiknya. Setidak-tidaknya dua alasan. Pertama, mereka melarat, nggak kaya. Ya, coba Anda lihat. Di dalam Lukas 2 ayat 24, Yesus ini pentahirannya, akikahnya cuma 2 pasang tekukur atau 2 ekor merpati, nggak kambing, nggak domba, karena dia melarat. Jadi keluarga Yesus, keluarga Yusuf, Maria ini keluarga melarat. Anda bisa bayangkan, keluarga melarat punya anak 7. Jadi kira-kira yang tidak disebutkan sebagai percaya Yesus yaitu Yoses atau Yusuf dan Simon dan dua adik perempuan. Ya kira-kira kalau umur udah segitu kan udah menikah, pasti dia juga murat-marit keluarganya. Lalu diserahkan, dan kebetulan alasan kedua, itu kan alasan pertama keluarga melarat. Alasan kedua, pada saat disalibkan yang ada bersama dengan Maria itu Yohanes. Yohanes murid yang dikasih Yesus ini. Ya, ada di dekat tiang salib, maka Yesus bilang, Yohanes ini ibumu. Di Yohanes 19 ayat 27, di 26, ibu ini anakmu. Jadi ibunya Yesus, Maria, diserahkan kepada Yohanes, dan Yesus ngomong kepada Yohanes, Yohanes ini ibu, tolong dipelihara, karena dua alasan. Pertama, memang keluarga miskin Yesus. Kedua, ya kebetulan yang ada di dekat tiang salib ada Maria dan ada Yohanes, dan Yohanes itu murid yang dikasih Yesus. Ya mungkin pastinya secara ekonomi lebih mampu dibanding adik-adiknya yang dua, Simon dan Yusuf, maupun dua adik perempuan ya. Jadi valid ya, Maria melahirkan 7 kali, perawan abadi dari Hong Kong. Gitu ya pertanyaannya ya. Semua itu sudah terjawab di Alkitab. Jadi biarin saja Kristen kambing menafsir-nafsir. Kan Kristen kambing memang kerjanya nafsir-nafsir. Pendeta kambing juga ya. Udah ketahuan di sini Maria melahirkan anaknya yang sulung. Apa tafsirannya? Sulung apa dulu? Sulung itu kan Yesus itu merupakan yang sulung. Ya ditafsir-tafsir kayak gitu gitu. Nanti udah telek-telek ya toh, anak yang sulung terus punya adik. Ntar dulu, adik apa dulu? Kandung apa enggak? Itu kan adiknya. Nya itu kan bisa saja tidak kan. Udah kayak gitulah. Itu kerjaannya Kristen kambing untuk menjustifikasi bahwa Maria tuh harus jadi perawan abadi dari Hong Kong. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, clear, Pendeta Hendy Tantianta selalu menjelaskan hanya berdasar Alkitab, tanpa tafsir, itu bedanya.
Bedanya dengan pendeta Kristen kambing ya di situ. Kami itu hanya Alkitab saja, pakai LAI saja, ya toh, nggak usah tafsir-tafsir, ya toh. Namanya anak sulung ya sulung, punya udah jelas ini kok saudaranya, ya toh. Kata gantinya Yesus sudah jelas kok ibunya. Nanti jangan-jangan Anda tafsir lagi. Bukankah ibunya bernama Maria? Nih dulu, Maria yang mana nih? Kan ibunya belum tentu ibu kandung. Mestinya begitu kalau Anda nafsir. Dan saudaranya, itu mungkin saudara tiri, berarti ibunya mungkin ibu lain kali. Maria siapa kali? Nafsir itu harus sekalian gitu. Jadi kalau sesat sekalian. Kan nafsir itu nular, sesat itu nular ya. Pendeta-pendeta kami itu kan penyesatan nular. Allahnya Tritunggal. Gara-gara tafsir, saudara, udah ada kata-kata satu, Allah itu esa dibilang Tritunggal. Itu kan gara-gara tafsir. Jadi tafsir itu nular, ya toh. Tritunggal, Allah itu pribadi, Maria perawan abadi, kayak gini terus nular, terus menyembah Bapa, terus nular. Namanya penyesatan itu nular, kan rohnya dari roh iblis ya. Roh iblis, makanya Kristen kambing ini masuk neraka itu kayak gitu. Bapak Ibu sekalian, ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahu dan jangan mau disesatkan ya. Anda akan clear kalau Anda ikut sekolah Alkitab. Baru tahu ternyata Maria itu punya anak 7 ya. Aduh, selama ini kayak doa Maria Bunda Suci, perawan dari Hongkong. Maria punya anak 7 kok. Ini ayat Alkitab ya. Nggak usah ditafsir-tafsir ya. Ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahulah ya. Kalau ikut sekolah Alkitab, pendeta Henditan Dienta itu pengajarannya hanya full Alkitabiah ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, pendeta Henditan Dienta BPS. Haleluya, amin.